Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran eh, hari ini, kita akan berdiskusi mengenai materi kelima pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Adapun materinya yaitu mengenai analisis masalah pembangunan, membedah pentingnya analisis masalah dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan berbasis data di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai analisis data pembangunan, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Pertama, mengapa analisis masalah itu krusial? Analisis masalah merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Tanpa analisis masalah yang baik, proses pembangunan berisiko hanya berfokus pada gejala yang tampak di permukaan saja, bukan menyentuh akar penyebab yang sebenarnya. Misalnya, jika angka pengangguran tinggi, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan pelatihan keterampilan saja. Bisa jadi masalah yang mendasar justru ada pada keterbatasan lapangan kerja, ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, atau lemahnya iklim investasi di daerah. Jika analisis masalah berhenti pada gejala, maka kebijakan yang dibuat hanya bersifat sementara dan tidak menghasilkan perubahan yang mendasar. Karena itu, analisis masalah berfungsi sebagai semacam kaca pembesar yang membantu perencana dan pengambil kebijakan melihat struktur persoalan secara menyeluruh. Proses ini melibatkan identifikasi gejala, penelusuran sebab akibat, serta penentuan faktor-faktor utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan cara ini, perencanaan pembangunan bisa diarahkan untuk menyasar akar penyebab atau root cause, bukan sekadar menangani tanda-tanda masalah yang muncul di permukaan saja. Selain itu, analisis masalah juga berperan untuk menyelaraskan tujuan pembangunan dengan bukti yang empiris. Artinya, kebijakan yang dirumuskan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atau kepentingan politik, melainkan pada data dan informasi yang terukur. Data yang akurat misalnya dari BPS, kementerian atau lembaga maupun hasil riset akademik menjadi dasar untuk menentukan prioritas masalah. Dengan bukti yang jelas, tujuan pembangunan dapat ditetapkan secara realistis dan terukur, serta intervensi yang dipilih benar-benar memiliki dampak yang besar terhadap penyelesaian masalah. Dalam konteks tata kelola pembangunan di Indonesia, analisis masalah bukan sekadar pilihan, melainkan bagian yang melekat dalam siklus perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Siklus ini terlihat dalam dokumen perencanaan berjenjang, mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga ke tingkat daerah dalam bentuk RPJMD dan RKPD. Pada setiap tahapan dokumen tersebut, perumusan masalah yang tepat akan mempengaruhi kualitas visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, hingga kegiatan pembangunan. Agar proses ini bisa berjalan konsisten, pemerintah perlu menetapkan aturan teknis di Indonesia itu sendiri melalui Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi dan perubahan dokumen perencanaan seperti RPJPD dan RPJMD. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban melakukan analisis masalah yang konsisten dengan tujuan, indikator, dan pendanaan. Dengan kata lain, tidak boleh ada loncatan antara masalah yang teridentifikasi dengan program yang dijalankan. Misalnya, jika masalah yang ditemukan adalah rendahnya akses air bersih, maka indikator kinerja dan alokasi anggaran juga harus diarahkan pada penyediaan air bersih, bukan justru pada pembangunan jalan atau fasilitas lain yang tidak relevan. Nah, melalui mekanisme ini, analisis masalah membantu memastikan
bahwa perencanaan pembangunan dapat berjalan logis, sistematis, dan konsisten. Masalah diidentifikasi secara jelas, tujuan ditetapkan berdasarkan akar masalah, indikator disusun untuk mengukur capaian tujuan, dan pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut. Nah, dengan demikian, pembangunan dapat lebih efektif, efisien, juga akuntabel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan kegiatan yang ramai, namun tidak menyentuh pada substansi permasalahan. Berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip inti masalah. Dalam perencanaan pembangunan, analisis masalah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia harus berpegang pada sejumlah prinsip inti agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi para penyusun kebijakan. Nah, setidaknya ada 4 prinsip utama yang menjadi pegangan. Yang pertama adalah berbasis bukti atau evidence based. Prinsip pertama ya adalah bahwa analisis masalah harus berangkat dari data dan fakta yang sahih. Artinya, pemerintah maupun perencana pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan persepsi, opini, atau sekedar pengalaman lapangan yang subjektif. Keputusan yang diambil pun harus bersandar pada data-data resmi, seperti yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS melalui berbagai survei. Misalnya, Susenas untuk kondisi sosial ekonomi rumah tangga, Sakernas untuk ketenaga kerjaan, dan Podes untuk data potensi desa. Selain itu, pemerintah di Indonesia juga kini sudah memiliki Ragsosek ya, registrasi sosial ekonomi yang menyajikan data tunggal kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk. Nah, data ini dapat diolah lebih lanjut melalui platform analitik yang sudah tersedia, misalnya seperti Sepakat dan Prada yang dikembangkan oleh Bappenas. Nah, melalui platform ini, perencana dapat melihat serta dengan gamblang gitu ya, bisa memahami bagaimana profil kemiskinan, ketimpangan, akses layanan dasar, hingga kondisi kewilayahan. Dengan bukti yang kuat ini dapat membantu analisis masalah bisa menjadi lebih tajam, akurat, dan jauh dari bias. Yang kedua adalah berorientasi pada masalah atau root cause. Prinsip kedua adalah analisis masalah harus fokus pada akar penyebab, bukan hanya gejala. Seringkali kita terjebak menangani gejala di permukaan saja, padahal masalah sesungguhnya itu lebih dalam. Misalnya, tingginya angka gizi buruk bukan hanya soal ketiadaan makanan, tetapi bisa juga berkaitan dengan sanitasi yang buruk, rendahnya pengetahuan gizi ibu, atau sulitnya akses terhadap layanan kesehatan. Untuk membantu menelusuri akar masalah, salah satu metode yang banyak digunakan adalah melalui Problem Tree Analysis atau PTA. Metode ini juga dianjurkan oleh lembaga internasional seperti UNDP. Melalui analisis pohon masalah, kita mulai dari gejala yang tampak, kemudian ditelusuri penyebab langsungnya, kemudian penyebab tidak langsungnya apa, hingga dampak yang ditimbulkan. Dengan struktur sebab akibat ini, pemerintah dapat mengetahui dengan lebih jelas bagian mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar dampak positifnya bisa lebih besar. Yang ketiga, iteratif adaptif, menekankan bahwa analisis masalah tidak boleh bersifat kaku, melainkan dia harus fleksibel dan adaptif. Realitas pembangunan seringkali kompleks, penuh ketidakpastian, dan melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Karena itu, pendekatan PDIA, Problem Driven Iterative Adaptation, ya, yang diperkenalkan oleh Harvard Kennedy School ini sangat relevan karena PDIA menekankan bahwa pemecahan masalah pembangunan sebaiknya dilakukan melalui langkah-langkah yang kecil atau small steps, disertai dengan percobaan, trial, ya, pembelajaran cepat, rapid learning, dan kemudian perbaikan berulang, iteration. Nah, dengan pendekatan ini, pemerintah tidak menunggu sebuah grand design yang sempurna, tetapi berani mencoba, belajar dari kegagalan, dan juga beradaptasi. Prinsip ini sangat cocok diterapkan untuk isu-isu tata kelola atau governance, manajemen keuangan publik, public financial management, ya,
maupun layanan publik, di mana perubahan biasanya terjadi secara bertahap dan membutuhkan penyesuaian secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah selaras dengan agenda nasional dan SDGs. Menekankan bahwa analisis masalah harus selaras dengan kerangka pembangunan nasional dan agenda global. Di Indonesia, dokumen utama pembangunan nasional adalah RPJPN, RPJMN, dan di tingkat daerah ada RPJMD. Analisis masalah yang dilakukan harus terhubung, harus sinkron dengan sasaran dan indikator dalam dokumen tersebut agar bisa konsisten. Lebih jauh lagi, ya, pembangunan di Indonesia juga harus berkontribusi pada pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals. Oleh karena itu, pedoman resmi juga telah menyediakan matriks sasaran, indikator, serta program yang memudahkan pemerintah pusat dan daerah menurunkan atau membreakdown hasil analisis masalah ke dalam rencana aksi yang sejalan dengan target SDGs. Misalnya, ketika sebuah daerah menganalisis masalah tingginya angka kematian ibu, maka tujuan yang ditetapkan harus relevan dengan indikator kesehatan di SDGs, serta selaras dengan arah kebijakan RPJMN di bidang kesehatan. Dengan keselarasan ini, setiap upaya pembangunan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya kolektif nasional dan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Nah, singkatnya ya, 4 prinsip ini saling melengkapi. Data menjadi fondasi, evidence base ya, akar masalah menjadi fokus, root cause, fleksibilitasnya pun dijaga dengan cara iteratif adaptif, dan arah pembangunan dipastikan harus konsisten dengan agenda nasional serta agenda global seperti SDGs. Nah, dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, analisis masalah dalam perencanaan pembangunan akan lebih tajam, kontekstual, dan berdampak nyata. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah praktis dalam analisis masalah. Yang pertama adalah definisikan masalah yang spesifik. Nah, ya, jadi analisis masalah itu perlu didefinisikan dulu masalahnya secara spesifik dengan rumusan yang tajam, terukur, dan berbasis konteks. Ya, hal ini penting agar fokus analisis dapat tepat dan konsisten dengan kebutuhan yang nyata. Yang kedua adalah pemetaan sebab akibat. Ya, kawan-kawan bisa menggunakan problem tree ya atau fishbone ya, tulang ikan gitu ya, untuk mengelompokkan penyebab. Misalnya apa sih penyebabnya? Misalnya secara struktural, kemiskinan, akses layanan gitu. Kemudian secara institusional, misalnya permasalahannya ada di koordinasi dan anggaran. Perilaku, misalnya praktiknya seperti apa gitu ya, disposisi pejabatnya. Kemudian lingkungan, apakah iklim berpengaruh ataukah misalnya sering terjadi bencana, misalnya banjir gitu ya, hingga kebijakannya. Misalnya regulasinya bagaimana, tata ruangnya bagaimana, dan lainnya gitu. Nah, ini dapat membantu mengidentifikasi tadi ya penyebab-penyebabnya baik struktural, institusional, dan perilaku yang berkontribusi kepada masalah. Kemudian yang ketiga adalah analisis konteks risiko ya. Kawan-kawan bisa menggunakan pendekatan PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum. Nah, ini penting untuk memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi dari solusi. Yang berikutnya adalah memprioritaskan masalah. Ya, jadi harus diprioritaskan masalahnya berdasarkan kriteria seperti urgensinya apa, dampak lintas sektornya bagaimana, dan kesesuaian kebijakan. Nah, langkah ini penting untuk menentukan fokus intervensi yang tepat. Kemudian berikutnya adalah memformulasikan tujuan dan rencana hasil, gitu ya. Jadi upaya yang dilakukan adalah mengkonversi masalah menjadi tujuan dari problem tree ke objektif
3 gitu ya, seperti itu. Nah, konfirmasi masalah menjadi tujuan yang terukur untuk memudahkan evaluasi dampak dari kebijakan yang diusulkan. Berikutnya adalah penyiapan data dan monitoring. Nah, langkah terakhir ini dengan cara menyiapkan data dan monitoring dengan menentukan indikator, baseline, dan targetnya. Nah, pengumpulan data yang relevan juga sangat penting untuk dapat mengukur capaian tujuan secara efektif. Nah, ini beberapa cara yang perlu kawan-kawan perhatikan. Ya, kalau dari internal, kawan-kawan bisa menggunakan problem tree ya untuk memetakan akar masalahnya apa gitu kan. Berdasarkan faktor-faktor yang tadi gitu ya. Misalnya apakah ada permasalahan secara struktural, permasalahan secara institusional, permasalahan perilaku, hingga misalnya kebijakannya gitu. Kemudian untuk analisis konteks eksternal, kawan-kawan bisa menggunakan PESTEL gitu ya. Jadi dia itu merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau legal ya, yang dapat berpengaruh terhadap masalah. Nah, ini membantu dalam memahami konteks yang lebih luas di mana masalah tersebut terjadi. Nah, ada beberapa kesalahan umum dalam analisis masalah yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah indikator bukan masalah. Jadi, menyamakan indikator dengan masalah itu merupakan hal yang tidak tepat, ya. Karena menyamakan indikator dengan masalah dapat mengarah pada pemahaman yang keliru tentang akar permasalahan. Misalnya, jika indikator menunjukkan angka stunting yang tinggi, tetapi tidak mengidentifikasi penyebab yang lebih dalam seperti gizi ibu atau sanitasi, maka solusi yang diambil bisa jadi tidak efektif, gitu ya. Jadi perlu dibuat root cause yang tervalidasi ya, yang proper gitu sehingga tidak menyaru gitu antara indikator dengan masalah. Yang berikutnya adalah eh, satu solusi untuk semua. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Jadi tidak ada solusi untuk satu ukuran gitu ya. Menggunakan skema satu solusi untuk semua dapat mengabaikan kompleksitas konteks permasalahan. Karena setiap isu pembangunan memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan yang disesuaikan, bukan solusi yang generik. Gitu ya. Yang kemudian berikutnya adalah kualitas data yang buruk ya, lemahnya tata kelola datanya gitu ya. Nah, tata kelola data yang lemah ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pemantauan dan evaluasi hasil. Tanpa data yang tepat dan sistematis, analisis masalah tidak akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, berikutnya kawan-kawan, di sini saya sudah menyertakan beberapa referensi untuk kawan-kawan memperdalam materi mengenai analisis masalah ini. Yang pertama adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua adalah Pedoman Rencana Aksi SDGs dan Pedoman Monef SDGs. Kemudian sepakat ya analisis kemiskinan berbasis data Rexosec ya dan Prada profil dan analisis daerah. Nah, kemudian ada juga ya dokumen dari UNDP ya serta contoh dari penerapan PDIA gitu ya. Nah, yang ada garis bawah ini ya underline ini artinya nanti kawan-kawan bisa mengaksesnya ya secara digital, tinggal diklik saja nanti akan muncul gitu ya untuk artikel atau materi yang bisa membantu kawan-kawan untuk memperdalam pemahaman mengenai materi-materi tersebut. Seperti itu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, sekian untuk materi mengenai analisis masalah pembangunan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya harap kawan-kawan mendapatkan insight baru atau pemahaman baru mengenai bagaimana menganalisis masalah dalam sebuah upaya merencanakan sebuah pembangunan.
Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.